Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Hendris? Semoga sahabat Hendris dimanapun berada tetap sehat, tetap semangat. Seperti biasa sahabat Hendris, welcome back to my YouTube channel, Hendris Media. Di video ini, kita akan coba mereaksi bagaimana sih pendapat atau argumen dari pengamat politik luar negeri Rizal Malarangeng. Ada yang menarik guys ya, di situ ada statement beliau yang cukup menggelitik soal IRGC, katanya itu penuh dengan ilusi dan korup. Nah, menarik guys ya. Tapi sebelumnya Hendris Media mengucapkan turut berbelasungkawa atas musibah kecelakaan kereta api yang baru saja terjadi. Semoga hal ini tidak terjadi lagi guys ya. Dan ada yang kemarin yang juga menggelitik, yaitu soal statement dari Menteri ya PPPA ya, yang mengusulkan ke tengah-tengah itu perempuan gitu ya. Jadi yang laki-laki di depan dan di belakang. Tapi dengan peristiwa ini kita mengusulkan kalau bisa yang perempuan itu ditaruh di tengah. Jadi yang laki-laki di ujung, yang depan belakang itu laki-laki, jadi yang perempuan di tengah gitu. Nah, ini kan jadi tuai komentar miring ya. Kok ada pendapat seperti itu, bukannya memperbaiki sistem perkereta apian, tapi malah membuat usulan seperti itu, ya kan? Dan banyak banget video-video meme-meme yang dikeluarkan netizen ya soal statement dari Menteri PPPA. Laki dan perempuan sama saja, tidak boleh menjadi korban dalam insiden apapun. Jadi yang kita fokuskan adalah bukan perempuan dan lakinya, tetapi bagaimana sistem transportasi kereta dan sistem transportasi publik lainnya ini aman, selamat, menghadirkan rasa aman, nyaman, dan juga safety first itu benar-benar bukan hanya menjadi jargon, tapi benar-benar bisa kita terapkan dengan baik. Di video sebelumnya kita menemukan kejanggalan dari video viral ya, di mana saat gala dinner di White House itu terjadi penembakan. Ada sosok misterius yang datang dan dugaan banyak orang ini nanti hanyalah sebuah gimmick gitu ya. Nanti ada upaya untuk mengkambing hitamkan Iran. Nah, benar saja guys ya, ini ada warga Amerika kayaknya gitu guys ya, yang membongkar itu semua. Kita simak videonya di sini. Check it out. It'll be funny, it'll be entertaining. There will be some shots fired tonight in the room. So everyone should tune in. It's going to be really great. I'm looking forward to Must have been Mossad. Oops, I mean Iran that did that. Just right on time. Tomorrow it'll be Iran. That somebody left their Iranian passport on the street unscathed. The guy had a shirt on. It said Allahu Akbar. He's running away. These fucking people think we're dumb. Fuck them. Actually, I wish that shit would have gone down for real. Everybody stay down, stay down. Nah, sementara itu guys ya, kemarin saya tidak menemukan itu video ini guys ya. Ada seorang bapak yang dengan santainya tetap makan salad gitu ya di tengah kericuhan yang terjadi gitu ya. Kok bisa gitu loh? Apa jangan-jangan dia tahu kalau ada skenario seperti ini? Ini kan jadi tuai polemik dan tuai perbincangan warganet guys ya. Sebenarnya apa yang terjadi? Apakah ini benar-benar suatu propaganda yang dibuat oleh Amerika Serikat atau apa? We don't know. Oke. Nah, ini menarik guys ya. Kita dengarkan dulu pendapat dari seorang pengamat militer ya, pengamat politik yang cukup tuai
polemik di Indonesia guys ya. Rizal Malarangeng, ini dari TV One ya. Dia mengatakan Iran tak punya kekuatan angkatan laut untuk tembus blokade Amerika Serikat, sudah hancur. Dengan judul Rizal Malarangeng, IRGC penuh dengan ilusi dan korup banget ya. Dari situ dia juga memberikan respon soal kejadian di gala dinner gitu ya. Waduh, kita memang belum bisa spekulasi ya tentang itu, kan ini baru 6 jam yang lalu terjadinya, sehingga pasti akan tapi kelihatannya a lone wolf ya, artinya orang yang nggak tahu kalau kata Trump tadi kan lunatik, ada problem kejiwaan, tapi kita kan belum tahu. Ini masih anak muda 31 tahun. Dan yang jelas kalau memang dia berusaha untuk menembak Trump ya, kalau dia kan tadi lari mau ke dalam ruangan tempat Trump pidato dengan senjata laras panjang gitu ya, itu berarti ini upaya yang ketiga itu pada Trump untuk waktu kampanye kemarin kan yang kena telinganya berdarah, dan kemudian dia bangkit dan berkatakan fight gitu loh. Itu yang membuat dia dalam pemilu kan jadi dapat angin yang kencang gitu, karena dianggap orang yang tough, orang yang berani, orang yang benar-benar. Waktu dia pidato juga setelah upaya penembakan yang gagal ini kan dia pidatonya sebenarnya bagus tuh pidatonya, bahwa dulu Abraham Lincoln ya, presiden Amerika yang mengatasi masalah perbudakan itu juga ditembak dan meninggal. John F. Kennedy ya, dia bilang dalam keterangan persnya itu, pidato depan wartawan, bahwa setiap presiden yang mau berbuat besar bagi negerinya itu pasti akan ada penentangnya, dan salah satu resikonya adalah bisa ditembak gitu. Dan dia bilang dia nggak takut gitu, dia mau terus-menerus melakukan apa yang dia anggap baik bagi Amerika. Itu saya kira dia akan dapat poin lagi itu dengan statement seperti itu gitu. Ya kita lihatlah seperti apa sebenarnya motif di belakang upaya penembakan kepada Trump ini. Sepertinya Rizal Malarangeng ini menutup mata dengan apa sih yang sebenarnya terjadi dari insiden tersebut gitu loh. Ya, dan tampak seolah-olah Rizal Malarangeng ini berat sebelah gitu ya dalam mengamati apakah berat ke Amerika. Nah, gitu loh. Memang ada kekuatan-kekuatan kecil, speedboat itu loh yang mengganggu tanker-tanker yang mau lewat gitu. Tapi kan itu bukan kekuatan. Kita bisa simpulkan bahwa Iran kartunya nggak ada lagi sebenarnya, secara militer dari awal nggak punya kartu, coba bisa menyerang tetangganya, itu pun sudah nggak lagi mungkin sekarang. Terus mengganggu Selat Hormuz, Amerika malah outsmart the Iranian strategy dengan mengatakan kalau gitu sekalian kita blokade Iran sekalian. Jadi kalau selama perang sebulan kan kapal-kapal tanker Iran tidak diganggu, tetap bisa mengirimkan minyak ke Cina. Dengan blokade seperti ini, stop, selesai itu kiriman-kiriman tanker itu. Sehingga tidak ada pemasukan sama sekali yang cukup besar bagi pemerintah Iran. Yang kita dengar sekarang gaji prajurit dan pegawai negeri pun sudah nggak mungkin lagi dibayar gitu loh. Tetapi masalahnya sekarang ini di pihak Garda Revolusi masih punya ilusi tentang kekuatan. Karena mereka juga sadar kalau berdamai dengan Amerika, bisa-bisa posisi mereka oleh rakyat mereka sendiri itu diminta supaya berubah dan mereka tidak lagi memegang kendali, karena mereka kan juga memegang kendali ekonomi, memegang kendali korporasi, bukan cuma tentara ini, tetapi tentara dengan bisnis yang menggurita gitu. Dan saya dengar juga korup banget gitu sistemnya, sehingga mereka takut kalau mereka sekarang dengan tanpa perang, tanpa rudal, mereka takut pada rakyatnya sendiri. Kalau mereka membiarkan rakyat menuntut perubahan, mereka akan tergilas oleh perubahan itu. Sehingga ini dilemanya yang dihadapi oleh Iran sekarang. Tapi statement Bung Rizal sangat berani nih, mengatakan IRGC penuh dengan ilusi, karena saat ini posisinya kedua pihak ini saling klaim kemenangan. ada beberapa poin yang saya tangkap dari statement Rizal Malarangeng di TV One tersebut guys ya. Pertama, sepertinya Rizal Malarangeng ini meremehkan kekuatan laut dari Iran ya. Ya cuma pakai speedboat kayak gitu ya. Nah, justru itulah strategi perang Iran guys ya. Kan kemarin kita pernah bahas gitu ya. Kapal induk dari Amerika itu nggak bisa berbuat banyak gitu ya. Untuk bisa menguasai Selat Hormuz, karena kan lebar Selat Hormuz itu kan cuma 33 meter guys ya. Jadi ruang gerak dari kapal induk pun itu nggak bisa leluasa
ya kan? Sehingga Amerika kan membuat blokadenya itu kan jauh dari Selat Hormuz guys ya. Justru kapal-kapal kecil tuh yang leluasa bergerak. Jadi itu dianggap remeh oleh Rizal Malarangeng. Dan juga tentang ilusi ya. Dia bilang IRGC itu hanya penuh dengan ilusi gitu loh. Dan korup. Nah, ini kan kok bisa ya punya statement seperti itu guys ya. Dan mencoba untuk Iran itu udahlah normal seperti negara lain gitu. Maksudnya kan karena Iran kan menerapkan syariat Islam di situ karena negara Republik Islam. Jadi seolah-olah dia tidak percaya dengan konsep pemerintah Islam kan gitu ya. Kalau memang Iran itu nggak bisa apa-apa, nggak punya kemampuan apa-apa, nyatanya Amerika sampai sekarang nggak bisa menang-menang tuh ngelawan Iran. Dan Iran terus, padahal dia sendirian loh. Yang dilawan adalah Israel juga, ya kan? Kita lihat Israel lumpuh total kan? Nah, apakah Rizal Malarangeng tidak melihat itu semua gitu loh? Ya kan? Kok sepertinya berat sebelah gitu loh dalam mengamati. Ya nggak guys ya? Coba lihat Israel, luluh lantak kan itu guys ya. Dan kita nggak tahu sekarang bagaimana kabarnya Benyamin Netanyahu. Apakah bersembunyi atau kembali menyiapkan amunisi bantuan ya sehingga nanti bisa melakukan perang lagi atau apa, we don't know ya kan. Sementara Trump berkali-kali itu mulai kewalahan gitu ya ketika ngelawan Iran dan bahkan Trump membuat gencatan senjata yang diperpanjang secara sepihak. Itu menandakan apa? Ya Amerika secara tidak langsung itu kewalahan melawan Iran. Begitu juga Israel. Nah ini kok nggak diamati gitu loh. Kok nggak dikeluar dari statement dari seorang Rizal Malarangeng, ya kan? Amerika Israel itu kewalahan ngelawan Iran yang awalnya di koar-koar mengatakan cuma 4 hari kelar gitu ya. Nggak tahu ya. Berbulan-bulan, bahkan hampir 2 bulan nih guys, belum kelar-kelar guys ya. Itu menandakan apa? Kalau Iran itu kuat guys ya. Lewat dari udara, ya drone dan juga rudal balistik yang luar biasa. Itu diakui banyak pihak guys. Tapi Rizal Malarangeng tampaknya menutup mata dengan kayak gitu. Nah ini pengamatannya kayak gimana? Apakah berat sebelah? Ya kan? Karena banyak netizen mengatakan gitu. Sepertinya dia berat sebelah nih, ya kan? Lebih kayak mendukung Amerika, ya kan? Makanya banyak juga netizen yang mengatakan ya jangan-jangan kan gitu ya. Itu kayak gimana? Itu kok nggak diamati gitu loh. Yang realnya kayak gimana? Kok tidak seimbang pengamatannya? Ya kan itu yang dilihat masyarakat ya kan guys ya. Pengamatan dari seorang Rizal Malarangeng. Apalagi ini baru-baru mengatakan ya IRGC penuh dengan ilusi dan korup. Dari mana gitu loh? Apakah ada data yang sesuai atau hanya statement pengamatan dari seorang Rizal Malarangeng aja dan seolah-olah mendiskreditkan syariat Islam yang dibuat oleh Iran sekarang, ya kan? Banyak orang yang justru malah terkagum-kagum dengan bagaimana Republik Islam Iran dan bagaimana juga apakah Iran itu tidak demokratis. Nah ini ada seorang konten kreator juga yang mengatakan kalau Iran itu demokratis. Nah kita lihat videonya di sini. Check it out. Jadi di sini gue bakal share ke kalian ya sejarah tentang Iran yang mungkin kalian belum tahu gitu. Dan ini jarang sekali dibahas di media. Oke, jadi pada tahun 1953 di Iran itu sedang ada pemilihan menteri lah ya. Dan itu dipilih dengan cara demokratis ya. Ini yang terpilih akhirnya ya Muhammad Mossadegh namanya. Jadi sebenarnya orang ini tuh populer banget ya. Kenapa? Karena misi dia untuk menasionalisasikan minyaknya Iran. Seperti yang kalian tahu ya, Selat Hormuz kan yang memegang 20% supply ya dari minyak di dunia ini ya. Jadi dia pengen memakai minyak tersebut untuk mensejahterakan rakyatnya Iran. Kenapa waktu itu akhirnya dia terpilih dan kenapa hal ini penting? Karena pada saat itu minyaknya Iran itu sedang dikontrol oleh Inggris. Dikontrol oleh Inggris dan juga ya hasilnya mengalir ke Eropa ya dan juga ke US. Ya, jadi yang mendapat keuntungan tuh Inggris, Eropa dan juga US. Seperti itu. Dan Mossadegh ini bilang ya kan, ini tuh adalah minyak kita gitu. Harusnya minyak ini tuh untuk rakyat Iran, untuk rakyat kita gitu. Dan akhirnya ya kayak memberontak lah Mossadegh ini. Dia pengen benar-benar minyak ini buat mensejahterakan rakyatnya. Ya apakah salah? Make sense kan sebenarnya.
lu punya sumber daya alam di tanah lu sendiri yang lu pimpin, ya boleh dong lu manfaatkan itu untuk rakyat lu gitu. Sangat normal sebenarnya. Ini kayak ibarat ya, ada orang yang masuk ke rumah kalian gitu, kayak maling masuk ke rumah kalian, ya, terus dieksploit rumah kalian tuh, diambil barangnya semua, terus ya gitu keuntungannya buat mereka. Apakah kalian bakal terima? Enggak dong, ya kan? Itu kan sama aja kayak ngerampok, kayak maling gitu kan. Tapi ya kalian tahu ya, Inggris dan juga US itu nggak suka dengan perlakuannya Mossadegh. Akhirnya apa? Akhirnya mereka mengirim agen CIA, ya, dan itu dia bikin kudeta lah untuk menggulingkan si Mossadegh ini. Akhirnya berhasil digulingkan dan dia mengirim diktator, ya, namanya Shah, ya, SHAH, ya, Shah. Terus dia tuh diktator yang pakai sifat otoriter. Jadi benar-benar dipimpin secara brutal lah ya, si Iran ini. Dan selama 25 tahun, ya, ini Iran udah tersiksa ya karena ada diktator ini. Dan banyak banget ya, puluhan ribu orang dibunuh ya sama polisinya ya. Organisasi polisinya namanya Safak ya. Itu dibunuh banyak banget ya orang yang mau berontak gitu di Iran. Tapi ya sementara apa? US ya dan juga Inggris ya dia seneng lah orang itu agent CIA ya, terus ya gitu dia naikin diktator. Terus ya gitu ya minyaknya untuk mereka lagi akhirnya. Untuk US dan juga untuk Inggris seperti itu. Nah, kalau saya dari awal kan kita udah ngelihat gitu ya perang ini. Siapa yang memulai lebih dulu? Siapa yang menyerang lebih dulu? Amerika Israel kan? Nah, wajar nggak Iran itu membela negaranya? Wajar dong, ya kan? Itu saja dulu, ya kan? Jadi dia akan membela negara bangsanya mati-matian, ya kan? Ingin dikuasai loh. Jelas Amerika dan Israel ingin menguasai itu pasti ada tujuan tertentu. Ini kan yang jadi permasalahan dari awal kan itu. Apa tujuan Amerika Israel? Ada yang mengatakan karena minyak lah, ingin mengganti rezim yang sedang berkuasa lah. Nah, kalau itu rezim itu dikuasai, berarti diganti dengan apa yang Amerika dan Israel mau, pasti jadi bonekanya dong. Itu aja dulu, ya kan? Kalau kalian mau nggak negara kalian dibegitukan? Komen di bawah guys ya. Oke, sahabat Iris, itu saja video kali ini. Thank you for your attention. One more time, don't forget to subscribe, like, comment, and share. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.